Zaman dulu sumber informasi semuanya dari orang tua. Tapi zaman sekarang orang tua sudah banyak saingan. Bukan hanya televisi, bukannya radio ya, tapi media sosial. Seolah-olah anak-anak berani melawan orang tua dan melawan guru ini adalah hasil dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Hasil dari keberpihakan pada anak ya. Mohon jangan dibalik ya. Ini kekerasan terhadap anak ini masih fenomena gunung es. Kekerasan ini adalah hasil dari kekerasan terhadap anak yang masih banyak dilakukan baik oleh orang tua maupun oleh sementara oknum guru. Selamat datang di podcast WIB, Waktu Indonesia Go ID Bicara bersama saya Berlian Ayu. Saya Yahya. WIB, ngebahas yang penting, bukan yang pening. Oke, Bang Yahya, kali ini narasumber kita luar biasa sekali karena pengalamannya sudah 55 tahun di dunia perlindungan anak dan juga baru-baru ini mendapatkan penghargaan Bintang Jasa dari Presiden. Siapa lagi? Kalau bukan Kak Seto. Selamat datang Kak Seto. Beliau merupakan Ketua Perlindungan Anak Indonesia. Dan juga seorang psikolog anak. Ya, benar, sudah 55 tahun, sudah banyak pengalamannya. Dan kali ini kita akan ngebahas soal pengalaman tersebut. Dan juga akan kita kaitkan nih dengan isu-isu yang sekarang sedang terjadi ya, terkait perlindungan anak. Juga bagaimana pola anak yang sekarang dan dulu pastikan banyak perbedaannya. Karena di sini sudah ada generasi-generasi lintas ya. Saya sendiri dari Gen Z. Ada baby boomers Bang Yahya. Kita akan ngebahas soal perlindungan anak. Kak Seto, selama 55 tahun, Kak Seto melihat perkembangan anak di masa sebelumnya, ya tahun-tahun belakangan. Bagaimana melihat perkembangan tumbuh kembang anak saat ini, Kak Seto? Ya, baik Kak Yahya dan Kak Berlian ya. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Ya, zaman dulu memang di mana anak-anak masih hidup dengan sederhana, masih lompat tali, main permainan tradisional, kejar-kejaran. Lalu ada gobak sodor, ada engklek. Itu permainan-permainan tradisional. Iya, zaman dulu ya. Itu. Tapi sekarang sudah berubah pesat sekali. Sudah menggunakan gadget dan sebagainya ya. Ya, zaman dulu memang mendidik anak tidak terlalu susah. Ya, jadi sumber informasi semuanya dari orang tua. Jadi kalau orang tua mengatakan ini, mungkin itu, mengatakan ini, dan sebagainya, ya. Dan itu harus nurut. Ya kalau tidak nurut ya mungkin dimarahi dan sebagainya, dihukum gitu. Tapi zaman sekarang, orang tua sudah banyak saingan. Saingannya bukan hanya televisi, bukannya radio ya, tapi media sosial. Dunia digital sudah begitu beragamnya, hiruk pikuk dan sebagainya, informasi juga banyak sekali gitu. Jadi dalam ini posisi orang tua sudah bukan zamannya lagi menuntut anak menjadi penurut, tapi menuntut anak untuk bisa bekerja sama. Anak yang mandiri dan mampu bekerja sama. Jadi dalam hal ini paling baik adalah memosisikan orang tua sebagai sahabat anak. Jadi apapun juga yang melalui dialog, melalui diskusi, melalui musyawarah dan sebagainya. Dibicarakan bersama sehingga akhirnya anak mengikuti itu karena logikanya. Oh ya benar ada perbedaan pendapat, tapi setelah dibicarakan ada diskusi dalam suasana yang ramah anak, akhirnya anak menemukan kebenaran yang dikehendaki orang tua tadi. Hanya dengan demikian maka akan lebih efektif. Tapi kalau hanya nuntut anak menurut terus, menurut di depan orang tuanya, di belakangnya anak
mengambil jalan pintas dan berbagai macam, tahu-tahu sudah melakukan penyimpangan perilaku dan sebagainya. Ya, kalau dari zaman dulu mungkin pilihannya hanya dikasihkan orang tua. Kalau sekarang kan sudah banyak pilihannya. Anak-anak bisa memilih, referensinya banyak. Kalau dulu kan cuma satu atau dua saja. Terus berarti seorang orang tua harus adaptif juga ya, Kak Seto, dalam perkembangan era sekarang. Iya, jadi orang tua mendidik anak sesuai zamannya. Jadi jangan dibandingkan lu zaman dulu, wah saya nurut sama orang tua. Sekarang kok nggak banyak anak nggak menurut ya. Ya kalau semakin dimarahi dan sebagainya, anak antara fight atau flight. Jadi fight ya melawan orang tua, atau flight ya kabur. Kabur keluar, kabur mungkin masuk kamar, lalu asik dengan gadgetnya, akhirnya malah dia terpapar informasi-informasi yang keliru begitu. Tadi Kak Seto bilang kalau sekarang persaingan orang tua itu dengan dunia digital, ya. Itu. Kenapa seperti itu, Pak? Iya, jadi anak bukan hanya mendengar orang tua, anak juga mendengar informasi dari dunia digital yang beragam tadi, begitu. Jadi misalnya kamu harus begini, loh. Kalau menurut saya ini begini kok, begini. Misalnya anak sudah mengenal bahwa kita punya undang-undang perlindungan anak. Nah, anak tahu, loh kata undang-undang nggak boleh memukul, nggak boleh membentak, ya nggak boleh dengan segala macam menghina dan sebagainya begitu. Dan ini juga disadari bahwa ini juga perubahan ini berlaku seluruh dunia sejak juga undangkan konvensi hak anak, Convention on the Rights of the Child oleh PBB pada tahun 89. Dan konvensi ini diratifikasi oleh hampir semua negara di dunia. Mungkin hanya satu yang tidak meratifikasi, yaitu Amerika Serikat, karena undang-undangnya lebih lengkap dari konvensi hak anak. Jadi bahkan di Amerika Serikat kalau anak diperlakukan kurang baik, kurang sesuai oleh orang tuanya, dia bisa menelpon 911 dan polisi bisa datang, bisa mempidanakan orang tuanya begitu. Jadi begitu terlindungi anak-anak di sana, maka hampir semua negara-negara di Saudi Arabia pun meratifikasi konvensi itu. Indonesia meratifikasi tahun 90, kemudian tahun 97 waktu itu Presiden Soeharto mencanangkan Gerakan Nasional Perlindungan Anak. Jadi melindungi anak, lalu 97 ya, waktu itu mungkin Menteri Sosial waktu itu juga membuat lembaga perlindungan anak waktu itu. Kemudian tahun 98 waktu Pak Harto turun diserahkan kepada masyarakat. Nah, kami para aktivis perlindungan anak berkumpul di Kementerian Sosial. Nah, di situ akhirnya lembaga perlindungan anak ini diserahkan kepada masyarakat untuk dikelola bersama. Oke, berarti lepas dari pemerintah tapi ini punya swasta, punya masyarakat. Iya, jadi masyarakat. Kebetulan saya ketiban pulung jadi ketuanya yang pertama waktu itu. Sekjennya pertama adalah Ibu Nafsiah Mboe waktu itu. Nah, terus akhirnya tahun 2002 kami mendorong lahirnya Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai implementasi dari konvensi hak anak tadi. Kan juga mendorong lembaga pemerintah yang menangani ini, yang kemudian terbentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Kami tetap LPAI, yang dulu pernah punya nama populer Komnas Perlindungan Anak waktu itu, tapi tahun 2016 kalau tidak salah kami kembali ke nama lama sebagai Lembaga Perlindungan Anak Indonesia atau LPAI tadi. Gitu. Kak Seto, saya tertarik nih karena sudah ada bahas-bahas pemerintahnya di sini. Kemudian apakah sekarang itu pemerintah sudah ada regulasi terkait perlindungan anak di ruang digital kalau untuk sekarang? Iya, kemudian juga kesadaran bersama, desakan masyarakat dan sebagainya, maka PP nomor 17 tahun 2025 itu yang disebut PP Tunas ya, itu merupakan suatu peraturan pemerintah yang melindungi anak
dari dunia digital tadi, Iya. gitu. Oke. Itu termasuk mengingatkan pada penyelenggara sistem elektronik untuk bisa membuat konten-konten yang positif, yang ramah anak, yang demi kepentingan terbaik bagi anak dan sebagainya. Iya, Kak Seto. Jadi apakah kebijakan perlindungan anak ini sampai pada tataran sekolah, kemudian keluarga, dan juga masuk kepada ruang digital saat ini? Karena begini, Kak Seto, ini yang kita lihat ya, semakin kayak anak itu diberikan perlindungan dalam kayak tadi, dia melihat ini kasus kekerasan kok kalau kayak kita gitu, seakan-akan wajar bagi dia begitu, kayak dalam tanda petik anak menjadi katakanlah manja, terus dia mau ya bahasanya itu melawan gitu terhadap orang tua. Apakah itu memang kebijakan pemerintah ini sudah sampai pada tadi perlindungan anak itu sampai pada keluarga, kemudian sekolah, lingkungan sekolah? Apakah itu sudah terrealisasi begitu, Pak Seto? Kami kadang-kadang juga tertawa juga kok, seolah-olah anak-anak berani melawan orang tua dan melawan guru ini adalah hasil dari Undang-Undang Perlindungan Anak, hasil dari keberpihakan pada anak ya. Itu mohon jangan dibalik ya. Ini kekerasan terhadap anak ini masih fenomena gunung es. Tidak begitu mudah ya dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Anak semua akhirnya bersikap ramah anak, berbaik kepada anak, tidak. Tapi kekerasan ini adalah hasil dari kekerasan terhadap anak yang masih banyak dilakukan baik oleh orang tua maupun oleh sementara oknum guru terhadap murid-muridnya. Jadi anak-anak adalah peniru yang terbaik. Dia bagaimana meniru orang tuanya, bagaimana meniru gurunya. Jadi kalau dengan cara dibentak, dimarahin, seperti misalnya ada anak dulu pernah atau ditampar begitu. Apakah itu dengan cara menghukum anak harus ditampar? Akibatnya ya banyak anak melakukan juga terhadap juniornya. Akhirnya terjadi bullying dan sebagainya gitu. Jadi dalam hal ini mohon semua menjadi contoh anak-anak peniru yang terbaik. Dia mencontoh orang tuanya, mencontoh gurunya. Kalau orang tuanya ramah anak, kalau orang tuanya bijak, kalau orang tuanya sabar, tenang, menyampaikan juga dengan sambil tersenyum, maka terjadilah suasana persahabatan antara pendidik dengan para anak-anak tadi. Jadi akhirnya mereka pun melakukan itu kepada adik-adiknya, kepada juniornya juga dengan cara yang ramah anak juga gitu. Jadi mohon itu tidak dibalik bahwa gara-gara Undang-Undang Perlindungan anak jadi manja, sama sekali tidak. Itu pendidikan itu kan mendidik bukan menghardik ya. Lalu mengajar bukan menghajar gitu. Jadi mendidik pun dalam arti juga bukan memasukkan segala informasi ke dalam kepala anak, tapi mendidik itu justru makna sebenarnya adalah menumbuhkan potensi-potensi anak. Jadi bahwa anak itu semua hebat, semua cerdas. Ada yang cerdas matematika, cerdas fisika, biologi, tapi ada yang cerdas menyanyi, cerdas menari, cerdas menggambar, cerdas olahraga, dan sebagainya. Sama kan orang hebat bukan hanya Einstein, tapi bisa Pablo Picasso, bisa Mozart, bisa Beethoven, bisa Ronaldo, bisa Michael Jackson, dan sebagainya gitu. Ahli di bidangnya masing-masing. Iya, jadi semua itu hasil dari pendidikan. Mendidik ini di sini bukan menjadi Rudi Habibie saja, tapi bisa Rudi Hartono, Rudi Salam, Rudi Khairuddin, atau Rudi Hadiswarno gitu. Kak Seto tadi dibahas soal pendidikan juga itu. Kemudian bagaimana sebenarnya pola asuh yang harusnya dilakukan sama orang tua, apalagi di era-era sekarang banyak mengonsumsi media-media di digital, kemudian efeknya ke psikologi anak itu kan pasti ada. Nah, sebenarnya treatment gimana sih yang harus diberikan kepada anak agar psikologinya tuh, mentalnya tuh kuat di era-era sekarang? Iya, jadi justru mendidik yang terbaik, mengasuh anak yang terbaik adalah memosisikan sebagai sahabat anak. Jadi kami
misalnya tahun 2018 yang lalu dari LPAI mencanangkan Gernas Sasana, Gerakan Nasional Saya Sahabat Anak. Mulai dari Presiden Sahabat Anak dan 4 Menteri Sahabat Anak, yaitu Menteri Pendidikan, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, dan Menteri PMK, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Waktu itu bersama dengan Pak Presiden masih Pak Jokowi. Kami ajak sekitar 900 anak-anak dari berbagai lapisan masyarakat bermain bersama dengan Presiden dan Menteri di halaman samping Istana Merdeka. Ada permainan tradisional kembali. Main gobak sodor, main engklek, main bentik, main egrang, main kejar-kejaran, main lompat tali, main segala macam. Itu ternyata anak-anak melupakan gadgetnya dan menikmati kebersamaan dengan bermain bersama Presiden dan para menteri tadi. Jadi ternyata anak-anak sebenarnya merindukan itu dengan tokoh-tokohnya. Presiden sahabat anak sudah, menteri sahabat anak, lalu gubernur, lalu bupati, wali kota, lurah, camat, RT, RW, akhirnya ayah bunda sahabat anak. Jadi dalam mendidik, kenapa mesti membentak sih? Mesti misalnya, ayo mandi. Coba kalau diganti, ayo kita mandi. Jadi lebih ramah Mandi sambil anak bernyanyi. senang gitu. Jadi Bisa. akhirnya ya semua tidak harus dengan kekerasan. Mereka pun meniru cara-cara menghadapi adiknya, menghadapi teman-temannya juga tidak membuli, tidak dengan kekerasan, tapi dengan suasana yang persahabatan tadi. Terstruktur ya dari pimpinan, Iya. kemudian ada gubernur, bupati, kalau bisa ajak-ajak gitu anak-anak. Ya, Kami juga ada polisi sahabat anak, kami sudah canangkan lebih dulu waktu itu, Polsana ya. Nanti menarik, akhirnya menarik kok. TNI sahabat anak, nanti juga siapa aja, guru sahabat Dokter sahabat anak. dokter Biasanya sahabat kan anak. anak-anak takut kalau Iya, ngomong Iya. dokter. kalau dulu kalau kita zaman kita dulu ya, kalau kita berbuat lebih, ya tindakan lebih, nanti panggil Pak polisi itu. Iya, Kita malas, takut itu iya. takut polisi. Atau terlalu kayak terlalu melawan gitu ya. Itu panggil dokter itu suntik gitu. Iya. Jadi ini sosok ini menjadi ketakutan gitu. Iya, Itu menjadi betul. gitu ya. Jadi mohon ya itu tidak dengan cara kekerasan, tidak dengan cara ancaman, segala macam, tapi disampaikan dengan bijak, dengan tenang, dengan wajar ya. Makanya justru misalnya keluarga-keluarga itu biasakan saling berdialog. Biasanya misalnya seminggu sekali ada rapat keluarga, ada curhat, ada apapun juga bicara dengan tenang sehingga suasananya menjadi penuh persahabatan dan apapun juga yang disampaikan orang tuanya itu juga dengan cara yang tepat, dengan membina, mendidik dengan suasana yang ramah anak tadi gitu. Iya. Kaseto, pola asuh ini saya mau tanya lebih spesifik ke Kaseto langsung. Contoh Kaseto tuh pola asuh orang tua sebagai sahabat anak itu dalam tindakan sehari-hari, contohnya seperti apa Kaseto? Iya, contohnya adalah dengan membiasakan diskusi. Jadi rapat keluarga misalnya begitu. Tapi rapat keluarga entah sambil lesehan, entah di kursi, entah di mana, di bawah pohon rindang dan sebagainya. Jadi apa-apa itu dibicarakan, didialogkan. Terus tentu anak-anak mengatakan, kenapa bunda kamu harus begini, kenapa harus begitu? Ya dijelaskan dengan tenang gitu. Kalau misalnya tidak kurang tahu, waduh, ayah mungkin juga lupa, coba lihat di catatan atau di buku atau di Google. Ada Jadi notulensinya waktu rapat keluarga ini iya, berarti. iya gitu. Jadi berarti biasakan menggelar sidang umum MPR, Majelis Permusyawaratan Rumah gitu. Oke. PR ya. Nah, kalau siap. sudah itu kadang-kadang ayah dan bunda juga ada rapat ada sidang kabinet terbatas. Ayah dan bunda bicara juga misalnya gitu. Kita kayak belajar parenting ya di sini. Iya. Oke Kak Seto, Betul. kalau membicarakan tentang hal tadi, sepertinya gambaran kita tuh harmonis sebuah rumah tangga itu. Tapi di lain sisi, sebenarnya kan ada kasus-kasus di luar sana yang kelihatannya harmonis, tapi di lain sisi ada anak-anak yang agak menyimpang, apalagi
di dalam ruang digital. Digital. Nah, Mhm. beberapa kasus kan kita temukan seperti itu. Mungkin bisa diceritakan Kak Seto terkait kasus mungkin yang pernah Kak Seto kawal Mhm. atau mungkin, yang pernah diikuti di konteks ruang digital. Iya Kak Seto. Iya. Kayak kemarin Kak Seto, maaf. Hmm. Kayak kemarin kasus SMK ya? SMA SMA Negeri 72 ya? 72 di Mhm, Jakarta. mhm, Sebelumnya ada kasus lain, misalkan di Makassar itu ada 2 orang yang membunuh anak, mhm, ya membunuh Iya. anak untuk menjual organnya karena tertarik dengan membuka situs online mau menjual organ anak tersebut. Kemudian juga karena pengaruh digital ini di daerah Jawa Timur ada sampai yang gila masuk rumah sakit gitu. mhm, mhm. Nah, Iya. ini kan kita melihat problem yang terjadi di ruang digital Mhm, saat ini yang mhm, kita mhm. hadapi. Apalagi Iya, pelakunya kan masih remaja, iya, di Mhm, bawah mhm, umur. mhm, iya. mhm, Iya, mungkin saya ingin mengambil perumpamaan ya, eee, dunia digital ini adalah sebilah pisau atau sebuah gunting begitu. Nah, gunting ini baik bisa untuk berkarya, menggunting kertas, menggunting apa segala macam untuk berkarya, atau pisau tadi juga mengukir dan sebagainya. Tapi juga bisa untuk sesuatu yang berbahaya juga. Misalnya menusuk adiknya, menusuk temannya, dan pokoknya melukai dan sebagainya. Gunting juga bisa dipakai itu. Jadi ini tergantung penggunaannya. Ini ruang digital itu sama juga, ada positifnya, tapi juga ada negatifnya juga. Sekarang bagaimana orang tua, bagaimana pendidik mengajarkan untuk menggunakan secara tepat, secara cerdas. Maka cerdas di ruang digital. mmm, Jadi bahwa ada negatif itu jangan dipakai. Seperti gunting tadi, masa buat gunting baju temannya, menggunting sembarang atau mungkin malah buat melukai temannya, kan enggak kan? Tapi untuk digunakan sebagai alat gunting itu tadi, yang positif tadi. Jadi bagaimana sekarang orang tua mengajarkan anak-anak memakai ruang digital secara cerdas. Nah, intinya adalah orang tua kalau bertindaknya kasar, bertindaknya tidak bersahabat, bertindaknya mau menang sendiri dan sebagainya, ya anak-anak akan lari, anak-anak akan menghindar. Ya diam-diam membuka ruang digital, nah tahu-tahu terpengaruh yang negatif tadi gitu. Jadi kalau suasananya ramah anak, suasananya dalam keluarga itu keluarga yang ramah anak, aman secara anak dan sebagainya, maka terjadi dialog. Ini akan anak bertanya, "Papa ini betul nggak ini kayak gini? Ini ayah, Bunda betul nggak kayak gini?" Jadi semua ditanyakan, semua dalam suasana persahabatan tadi. Sekarang mungkin kalau diteliti keluarga-keluarga yang ramah anak ya agak kurang sekali sehingga anak-anak lari ke ruang digital sebagai pelarian juga. Oke. Pelarian sebagai kompensasi dan sebagainya dan tahu-tahu terjebak dalam suatu pornografi, tindak Mmm. kekerasan, radikalisme, teror dan sebagainya tadi gitu. Maka ciptakanlah keluarga yang ramah anak. Kita punya Hari Keluarga Nasional, yaitu tanggal 29 Juni. Itu Harganas namanya. Nah, bagaimana kalau setiap Hari Keluarga Nasional itu dilombakan keluarga-keluarga yang ramah anak dan sebagainya. Juga kalau bisa misalnya kalau mau ke KPAI atau ke LPAI mungkin terlalu jauh ya. Nah, sekarang kami menggagas adanya Separta. Separta itu singkatan Seksi Perlindungan Anak di Tingkat Rukun Tetangga. Jadi Oke. RT-RT itu kan ada ketua RT, sekretaris RT, nah ada seksi keamanan, lalu seksi acara, seksi apalagi kebersihan. Nah, tambah satu seksi lagi, seksi perlindungan anak. Jadi di tingkat RT namanya kan rukun tetangga. Tapi kadang-kadang tidak rukun, tidak saling tahu, tidak iya, wah dikiranya apa artinya RT, RW dan sebagainya. Itu dengan kerukunan itu setiap minggu atau setiap seminggu sekali bertemu semua warga, lalu dikampanyekan mohon mendidik anak dengan cara yang ramah anak, mohon menghindari kekerasan supaya anak tidak lari dan sebagainya.
Jadi suasananya betul terbina secara gotong royong di lingkungan, RT tadi. Bahkan kalau itu ada, misalnya anak yang mengalami kekerasan dari orang tuanya, tetangga bisa melapor kepada RT. Nah, RT bisa menegur, mohon jangan, bisa kena pidana misalnya. Karena kekerasan terhadap anak kan sanksi pidananya bisa 3 tahun 6 bulan penjara dan sebagainya. Nah, dengan cara begitu, maka keakraban RT juga jadi bagus, setelah itu dikembangkan kelurahan, kecamatan. Nah, itu yang kemudian terbentuk kota dan kabupaten layak anak. Jangan gelarnya saja layak anak, tapi di Iya, dalamnya nggak mau tahu. iya. Jadi sedang tidak saling peduli, tidak ramah anak, tidak layak anak. Kan kita sedang menuju ke idola Indonesia layak anak tahun 2030. Kalau dari pengalaman sendiri Kak Seto, mungkin ada yang bisa dibagikan ke kita terkait perlindungan anak di ruang digital. Mungkin Kak Seto pernah ada Ya. mengawal Ya, perlindungan anak? nah, kami pernah menjumpai seorang anak yang pokoknya diam, tidak mau dialog dengan orang tuanya dan kan kami dibawa ke kami kan. Akhirnya kami melakukan tes psikologis dengan cara menggambar, dengan cara bercerita dan sebagainya. Akhirnya menemukan itu tadi, orang tuanya sangat tidak peduli kepada satu anak ini. Karena apa? Karena dia dianggap paling nakal, dianggap paling bodoh dan sebagainya, padahal dia pintar mempunyai kemampuan yang ini dalam soal bahasa misalnya. Dia mampu sekali dalam bahasa Inggris, tapi bahasa Inggris itu belajarnya justru dari Mbah YouTube, gitu. Oh, Jadi autodidak. iya, jadi dia pakai alat itu tapi, belajar, tapi dia dimusuhin oleh keluarganya, gitu. Nah, akhirnya saya ajak ngomong, dia mengadu, dia tidak mempunyai perlindungan, kami coba bicarakan baik-baik dengan orang tuanya, lalu akhirnya dengan cara yang tepat, akhirnya mulai dibuka jalur komunikasi, didengarkan, kemudian diberikan apresiasi, dipuji kemampuan bahasa Inggrisnya, akhirnya lama-lama menjadi baik. Nah, akhirnya dia tidak menggunakan media sosial itu secara diam-diam, tapi selalu dibicarakan di dalam keluarga. Jadi intinya adalah ayah bunda yang mohon tetap menjadi sahabat anak dan mendidik dengan cara-cara yang ramah anak. Iya, itu kalau dari perspektif di, keluarga ya. Kalau di, sekolah, pendidikan di sekolah, seperti apa pendidikan sekolah untuk masalah, perlindungan anak ini Kak Seto? Ya, ini juga banyak dijumpai oleh para guru-guru ya, di mana guru-guru juga kadang membandingkan, kadang-kadang mempunyai anak emas ya, murid-murid yang selalu diinikan gitu. Nah, mohon juga sikap para guru tadi itu tidak berpihak sama sekali. Jadi betul-betul demi kepentingan bersama murid-murid tadi, di mana setiap murid itu juga mempunyai kepandaian, kecerdasan yang berbeda-beda, seperti teori Howard Gardner ya, semua anak cerdas pada bidang yang berbeda. Maka di dalam mengajar, di dalam mendidik juga menjadi sahabat anak dan menghargai setiap keunikan para murid-murid tadi. Jadi menciptakan semua anak punya konsep diri yang positif, gitu. Jadi tidak terdiskriminasi kepandaian yang berbeda dan kemudian mengajak untuk bisa menjadi sahabat para murid-murid tadi. Jadi mendidiknya juga dengan menghargai, mendengarkan juga diskusi dari murid-muridnya tadi, seperti kompetensi dari para guru kan juga ada, jadi sudah ditetapkan begitu. Jadi dalam hal ini mohon para guru juga sama menjadi sahabat anak, sehingga anak-anak tidak takut atau tidak benci kepada guru, tapi mencintai dan bangga terhadap gurunya. Oke, Kak Gitu. Seto. Guru kan orang tua kedua di sekolah. Iya, Gitu. betul. Kalau soal membicarakan guru nih Kak Seto, sekarang kan juga guru harus beradaptasi juga kan dengan perkembangan. Banyak guru yang sekarang, ikut mengikuti pola digitalisasi juga
Jadi guru juga ada waktu-waktu tertentu untuk memberikan akses kepada anak-anaknya, menggunakan internet atau mungkin pembelajarannya, nah itu menggunakan, eee, tablet atau mungkin laptop juga itu kan salah satu cara adaptasi guru dalam perkembangan digital sekarang. Mhm. Kemudian yang ditanyakan adalah bagaimana pola pengenalan digital di lingkungan sekolah itu bisa dikatakan baik. Menurut pandangan Kak Seto ini, sejauh ini Indonesia sudah berada di, tahap mana pengenalan digital di ranah pendidikan? Iya, kalau pengenal digital dalam arti, mengikuti, materi pelajaran, Iya, mungkin sejak masa-masa pandemi itu anak sudah mulai bisa ya, dalam arti bisa, belajar jarak jauh, bahkan ada sekolah non formal juga yang kemudian ya, komunikasinya segala macam melalui dunia digital tadi, iya, gitu. betul. Nah, yang penting adalah juga diadakan komunikasi mengenai, cara-cara penggunaan, dari dunia digital tadi. Artinya juga ditegaskan bahwa kita cerdas menggunakan, digital. Pada saatnya itu bisa dibuka dan dipelajari, tapi ada saatnya ditutup dan kemudian dia melakukan aktivitas-aktivitas yang lain, gitu. Nah, ini mungkin juga ada seorang guru yang bisa kreatif ya, misalnya menciptakan, lagu. Dengan lagu-lagu itu mungkin juga pantun, syair, lagu, anak juga dapat gambaran tapi dengan cara bahasa anak gitu. Mhm. Misalnya gadget ini berguna atau tidak? Lalu dia bikin lagu, "Gadget-gadget banyak manfaatnya, tapi juga bisa bahaya. Ayo teman, memakai gadget dengan cerdas dan bijaksana." Nah, Wih. akhirnya semua juga mengajak bahwa ini alat saja, jadi mari gunakan secara cerdas dan bijaksana. Ada saatnya yang berbahaya, ada saatnya yang tidak baik. Misalnya apa yang ditetapkan oleh, misalnya bagaimana tidak mencuri, bagaimana tidak berbohong, bagaimana tidak menipu dan sebagainya, itu, prinsip-prinsip nilai-nilai moral itu digunakan di dalam menggunakan gadget tadi, begitu. Mmm, Jadi itu pengertian itu yang ditanamkan dalam cerdas, menggunakan media sosial atau cerdas dalam dunia digital tadi, gitu. oke. Karena literasi sekarang kan banyak sekali ya, Kak Seto Mhm. referensinya apalagi Jadi sudah nilai-nilai menamat moral juga ditegaskan juga, oke. sama dengan karakter profil pelajar Pancasila kan, di prinsip ada 6, Mmm. yaitu akhlak mulia. Nah, akhlak mulia harus dipegang teguh, nilai-nilai moral, nilai agama. Terus kemudian, kebinekaan global, menghargai perbedaan. Terus gotong royong, bisa bekerja sama. Jadi semua harus gotong royong. Kemudian kemandirian, jadi punya percaya diri, masing-masing bangga terhadap dirinya, yang pintar musik hebat, yang pintar nyanyi hebat, nari hebat, pokoknya tidak saling menjelekan lah kemampuan yang lain. Kemudian kreatif, nah ide-ide kreativitas juga dikembangkan. Dan yang terakhir adalah kritis, jadi kita berani mengkritisi apa yang keliru, apa yang salah. Jadi dengan nilai-nilai karakter profil pelajar Pancasila ini, maka semua bisa menggunakan gadget dengan tepat dan dengan cara yang cerdas, gitu. Iya. Wih, Kak Seto, perihal tadi yang Pak Syah sampaikan, apakah, eee, etika digital, Mhm. kemudian, eee, perihal kurikulum itu apakah sudah efisien diterapkan di tingkatan paling dasar mulai dari PAUD atau, sekolah dasar begitu, Kak Seto? Nah, sebetulnya, peraturannya sudah ada, Mmm. isi pendidikan. Tahu nggak, isi pendidikan itu ada 5, ya. Pertama apa? Bukan iptek, pertama adalah etika. Itu yang mohon, ditanamkan juga. Jadi menghargai anak-anak jangan pada yang pintar matematika, yang dipuji, tapi yang etikanya baik, itu yang nomor 1 dipuji oleh guru. Yang dari mulai PAUD ya. Kemudian kedua? Estetika.
Estetika adalah apa? Keindahan. Keindahan. Keindahan bertutur kata, keindahan berbusana, keindahan menyanyi, keindahan menari, keindahan menggambar, pokoknya sesuatu yang estetika tadi. Nah, ketiga baru iptek, ilmu pengetahuan dan Teknologi, ya. teknologi. Lalu keempat, nasionalisme. Semua anak bangga terhadap anak sebagai anak Indonesia. Siapa yang bangga sebagai anak Indonesia? Saya. Dengan itu dibiasakan digaungkan. Dan kelima adalah kesehatan. Kesehatan itu termasuk dengan cara berolahraga, juga kesehatan, tapi juga kesehatan mentalnya. Nah, Jadi mental tidak mudah health. baper, tidak mudah marah, tidak mudah ngambek, tidak mudah putus asa. Mental yang kuat itu adalah kesehatan yang juga diajarkan sebagai isi pendidikan kita. Oke, Gitu. Bang Yaya sudah terpikir mau mendidik anak dengan pola bagaimana? Ya. Kalau saya kok kepikiran mendidik anak, apalagi di era sekarang ya, Iya, Kak iya. Seto, dengan pola-pola AI itu gimana ya, Kak Seto? Ada kepikiran nggak? Bang Yahya Ya, juga digital ya. digital, Mm-mm. udah menyentuh ke AI nih. Iya. Gimana ya kalau pendidikan anak lewat AI itu? Ya, makanya ada saja yang positif ya, yang semua bisa diambil positifnya, tapi yang negatif, yang tidak sesuai dengan nilai-nilai karakter profil pelajar Pancasila dan sebagainya, ya dikesampingkan. Jadi semua panduannya sudah ada, tinggal bagaimana caranya. Caranya adalah juga tetap ramah anak, tetap penuh persahabatan. Jadi mohon sebetulnya yang perlu saya koreksi adalah para pendidiknya, baik guru maupun orang tua, mohon sehat. Ya, jadi guru-guru dan orang tua sehat. Sehat itu apa? Sehat mentalnya juga, sehat fisiknya juga, sehat mentalnya, sehat sosial juga, punya banyak teman, sehat spiritual, gitu. Nah, bagaimana cara menjadi tetap sehat tadi? Kalau saya punya gambaran selalu gembira. Gembira itu singkatan huruf GEMBIRA. Apa itu G? Gerak, jangan mager. Jadi yang rajin bergerak, rajin berolahraga itu sehat. Emosi cerdas. Jadi boleh marah, boleh. Tapi marah yang cerdas sambil tersenyum. Gimana itu Kak Seto marah sambil Marah yang tersenyum? cerdas kepada anak, sayang, bunda marah. Waktu itu kan janji nggak mukul-mukul adik kan, sambil senyum. Katakan marah tapi ya kenapa harus melukai hati anak tadi gitu. Jadi nggak boleh kayak gitu, nggak boleh gitu, nggak boleh marah-marah. Loh kok bunda marah-marah? Nah anak-anak begitu kan, emosi cerdas. M, makan minum teratur. Jadi kita badannya sehat. B-nya ya bersyukur, beribadah, berdoa, dan bahagia. B-nya, lalu I-nya jangan lupa istirahat. Jadi jangan suka begadang, jangan buang-buang waktu, tapi istirahat, tidur 7-8 jam tuh ideal sekali. Termasuk istirahat dari dendam, dari benci, dari iri dan dengki. Dan R-nya rukun dalam keluarga, rukun dengan teman-teman semua. Jadi nggak menghindari konflik, permusuhan segala macam ya, rukun saja. Dan terakhir A-nya tetap aktif, belajar dan berkarya. Dengan gembira kita sehat dan kuat, dan ya saya sampai sekarang tetap merasa sehat karena dengan prinsip gembira tadi. Oke. Satu Kak Seto yang ingin kita tangkap di fenomena perlindungan anak yang sekarang itu kan tadi Kak Seto sampaikan bahwa anak berkembang karena keluarga yang sehat, keluarga yang harmonis. Tapi banyak fenomena, peristiwa di Indonesia itu bahkan orang tuanya sendiri itu merupakan orang tua traumatis. Yang masa kecilnya itu kurang baik, kemudian memiliki anak, dan juga karena kurangnya mungkin pengetahuan bagaimana parenting itu dilakukan, apalagi di ruang digital, sehingga tidak ada batasan dari orang tua. Bahkan ada orang tua yang ya udahlah kasih aja gadget, kasih aja TikTok biar anaknya diem. Iya. Sekarang kan kalau nangis-nangis ini udah, HP main aja iya, gitu, kasih ditinggalin TikTok gitu kan. Daripada diajak main atau mungkin diajak tadi dikatakan diskusi atau mungkin berbincang-bincang.
Bagaimana Kak Seto memandang fenomena tersebut di Indonesia? Iya, itu memang, kalau masing-masing keluarga dibiarkan sendiri-sendiri, ya begitulah terjadi. Ada keluarga yang bisa, ada yang keluarga yang tidak bisa. Nah, makanya kita pemberdayaan dengan RT RW. Makanya dibentuk Sparta tadi, seksi perlindungan tingkat rukun tetangga. Jadi pemberdayaan RT RW, kalau ada keluarga yang kurang, yang apa, dibantu. Ibaratnya melindungi anak perlu orang sekampung. Jadi bukan, Iya. bodo amat itu ke anaknya dia nggak apa, enggak, itu juga tanggung jawab kita. Mhm. Bahkan ada undang-undang juga mengatakan kalau kita mengetahui ada kekerasan terhadap anak dan kita diam saja, tidak berusaha menolong atau minimal melapor, kita juga terkena sanksi pidana. Gitu. Jadi perlu kepedulian bersama. Jadi anak-anak juga tanggung jawab kita juga, anak orang sana, orang sini. Jadi kalau kita melihat ada anak terlantar, segera kita bantu, segera kita dukung, segera kita, paling tidak kita laporkan, misalnya kepada dinas sosial dan sebagainya. Jadi dengan kegotong royongan yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia, saya kira semua bisa. Jadi betul-betul menyadarkan untuk membuat anak juga tidak tergantung berlebihan, apalagi misalnya gadget sekedar alat untuk membuat anak diam, membuat anak nggak nangis, membuat anak nggak rewel, ya sama sekali itu tidak bisa dibenarkan. Jadi bersama-sama membentuk tadi sebagai tadi Indonesia Layak Anak, dimulai dari kota, kabupaten layak anak, dari kelurahan, dari RT RW lain, dan dari keluarga yang ramah anak tadi. Itu daripada orang tua ini capek, dia harus kasih HP, mending main petak umpet sama anaknya. Atau mendongeng, ya, misalnya mendongeng, orang tua mendongeng lah, menjadi sahabat anak tuh dengan bercerita, berdialog, jadi komunikasi yang manusiawi, antar manusia itu harus dilembagakan dan dipopulerkan di dalam keluarga. Gitu. Kak Seto, yang Kak Seto lihat, apa mungkin ancaman terbesar kepada anak dari perspektif Kak Seto? Kan sekarang kan era ruang digital ya, dalam keamanan atau privasi anak, apa ancaman terbesarnya? Ya, ancaman terbesarnya adalah kalau tidak diajarkan cara penggunaan yang tepat dari ruang digital ini, maka berbagai hal-hal yang negatif akan mendominasi kehidupan anak. Jadi apakah pengaruh tadi entah LGBT, entah radikalisme, entah pornografi dan sebagainya, kekerasan dan sebagainya, itu yang akan hidup pada dunia anak tadi. Nah, contoh-contoh yang sudah terjadi, seorang anak berani membunuh temannya, seorang anak berani meledakkan bom dan sebagainya, itu ya karena cara penggunaan yang keliru dari digital. Tapi contoh seorang anak yang pintar bahasa Inggris juga dari ruang digital, ada seorang anak yang menjadi dalang cilik, ya, memainkan wayang dengan sangat lancar dan sangat pandai, padahal dia anak Jakarta yang tidak pernah ke Jawa. Itu juga karena belajar dari dunia digital tadi gitu. Jadi yang penting jangan disalahkan alatnya ini seperti sama gunting dan pisau yang disalahkan, tapi yang disalahkan adalah cara penggunaan yang keliru. Jadi cara penggunaan yang detail yang tidak keliru, maka bisa menjadi bumerang dan akhirnya menjadi senjata makan tuan. Kak Seto, bisa nggak kita sebagai orang tua, kita kayak mendeteksi awal ini anak sudah berlebihan penggunaan gadget misalkan. Lalu kalau sudah berlebihan, berpengaruh kepada etikanya dan lain-lain ya. Bagaimana mengembalikan anak ke jalur yang benar gitu, Kak Seto? Ya. Ada tandanya dulu Kak Seto. Ada tandanya ini anak kayaknya udah over nih mainnya. Gitu. Makanya mohon orang tua tadi menjadi sahabat anak. Menjadi sahabat anak yang banyak berdialog dengan anak. Pulang kerja juga berdialog dengan anak, ditanya ini jangan itu, berdiskusi dengan. Jadi tanpa harus ditanya pun anak dengan mudah melaporkan, mungkin menyampaikan unek-uneknya, menyampaikan kegelisahannya. Misalnya anak dibully misalnya. Ada yang tidak melapor sebenarnya karena takut dengan orang tuanya. Nah, di mana kualitas komunikasi orang tua dengan anak? Jadi kalau
orang tua menjadi sahabat anak, maka anak paling aman, paling nyaman, ya cerita ke orang tua. Karena ini adalah sahabatnya, bukan sahabatnya teman-teman yang lain yang penuh kekerasan, yang senang membuli dan sebagainya. Makanya jadilah orang tua yang sehat, sehat mental, selalu senyum dengan anak-anak, mungkin juga mendongeng, mungkin juga membuat cerdas tangkas, mungkin menyanyi bersama-sama. Jadi suasana yang penuh persahabatan ini adalah tempat yang paling ideal untuk anak-anak kita. Gitu. Oke, siap. Terakhir mungkin Kak Seto, bagaimana Kak Seto membayangkan kondisi anak di 10 atau 15 tahun mendatang? Apalagi 10-15 tahun mendatang pasti teknologi makin canggih, era digital pasti lebih terbuka lagi, informasi banyak lagi beredaran di masyarakat. Bayangannya Kak Seto terkait anak 10 sampai 15 tahun mendatang bagaimana? Ya, sebetulnya kuncinya terletak pada usaha kita menciptakan idola tahun 2030 ini. Ya, berarti apa? Tinggal 5 tahun ya, 5 tahun lagi 5 ya. tahun lagi. Nah, itu dimulailah dari keluarga-keluarga yang ramah anak. Dimulailah semua dari yang paling dekat ya. Setelah itu RT yang ramah anak, RW yang ramah anak, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, dan juga provinsi, dan akhirnya Indonesia yang layak anak tadi. Kalau kita gagal menciptakan itu, maka jangan salahkan kalau 15 tahun kemudian akan makin kompleks permasalahannya. Anak-anak mungkin bukan hanya menciptakan bom saja, mungkin bom atom lebih dahsyat lagi ya, yang membuat kita semakin porak-poranda dan akan jauh dari Indonesia emas tahun 2045. Jadi betul-betul mari banting setir para orang tua, stop kekerasan terhadap anak sekarang juga. Jadi mendidik anak jangan dengan cara-cara kekerasan, tapi dengan cara yang penuh persahabatan, yang ramah anak, dan semuanya itu akan mengukir keindahan masa depan anak-anak di masa 15 tahun ke depan lagi. Itu. Oke, itu tadi pembahasan kita bagaimana pola pengasuhan anak itu sangat penting sekali, apalagi di era digital sekarang, dan juga perlindungan anak itu dimulai dari lingkup yang kecil, dari keluarga. Dan kita semua punya peran untuk tetap melindungi anak-anak di sekitar kita, walaupun belum punya anak, tapi banyak pembahasan gaya-gaya parenting apa nih ke depan yang bisa kita lakukan. Oke, mungkin itu saja ngebahas kita di episode kali ini. Iya. Terima kasih kepada Terima Kak kasih, Seto Kak Seto. sudah Ya, meluangkan boleh. waktunya, dan juga terima kasih sama teman-teman yang sudah ikut sampai akhir. Ya. Terakhir dari saya Berlian Ayu, Saya Yahya. WIB, ngebahas yang penting bukan yang penting.